Terkuak skandal masa lalu anggota DPRD Ciamis inisial IP dari fraksi Gerindra, terkait utang piutang kampanye 2019 sebesar Rp22 juta yang dilaporkan oleh mantan pacarnya berinisial ML ke Badan Kehormatan DPRD Ciamis. Kasus utang piutang bekas kampanye tahun 2019 yang melibatkan anggota DPRD Ciamis dari fraksi Gerindra inisial IP akhirnya terbongkar. Diketahui dalam laporannya, ML melaporkan IP ke Badan Kehormatan DPRD Ciamis karena belum melunasi utang piutang sebesar Rp22 juta kepada dirinya. Kasus ini menjadi semakin menarik karena melibatkan seorang anggota DPRD dan menimbulkan kehebohan di media sosial. ML mengungkapkan bahwa dirinya didekati oleh IP setelah dikenalkan oleh temannya pada tahun 2019 lalu. Keduanya pun berpacaran. Namun hubungan itu akhirnya kandas tak jelas setelah IP kalah dalam musim caleg 2019 lalu. Saya didekati oleh IP setelah dikenalkan temannya hingga berpacaran. Saya single karena suami meninggal. Sementara IP ngaku ke saya pisah ranjang sama istrinya, jelasnya. Saat kampanye caleg tahun 2019, IP tidak memiliki modal untuk membuat kartu nama, sehingga ia meminjam uang secara berturut-turut dari ML yang totalnya sekitar Rp22 juta. Hingga pinjam uang ke saya secara berturut-turut 4 kali, kalau ditotalkan kurang lebih Rp22 juta, jelasnya. Setelah kalah dalam pemilu 2019, IP mulai menjauh dari ML dan tidak membayar utangnya. ML telah berusaha menagih utang tersebut dengan berbagai cara, termasuk kepada keluarganya, namun tidak membuahkan hasil. Sudah berusaha baik-baik menagihnya, bahkan punya bukti WhatsApp, namun tetap tidak dia bayar, jelasnya. Belakangan ini, ML mengetahui bahwa IP telah dilantik menjadi anggota DPRD Ciamis pergantian antar waktu atau PAW pada tanggal 6 Maret tahun 2023. Karena saya tahu IP baru dilantik jadi anggota DPRD Ciamis tanggal 6 Maret tahun 2023, saya putuskan lapor tanggal 28 Maret tahun 2023 ke BK DPRD Ciamis, paparnya. ML memutuskan untuk melaporkan IP ke BK DPRD Ciamis pada tanggal 28 Maret tahun 2023 dengan harapan bisa membayar utang secara kekeluargaan. Namun, IP justru malah membuka aib masa lalunya dengan ML dan tidak membayar utangnya. Meski tidak ada kwitansinya, ML memiliki bukti WhatsApp dan catatan yang membuktikan utang tersebut. ML berharap IP bisa bertanggung jawab atas utang piutang tersebut karena dirinya sendiri juga memiliki utang ke orang lain yang terus ditagih. Saya sendiri punya utang ke orang lain ditagih terus. Setidaknya kalau IP bayar saya bisa melunasi utang saya, tegasnya. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang anggota DPRD dan menimbulkan pertanyaan tentang etika dan integritas anggota DPRD. Anggota DPRD Ciamis dari fraksi Gerindra Ipung Purwana membantah pernyataan ML yang mengaku memiliki kedekatan dengannya. Ipung merasa dirugikan oleh pemberitaan yang disampaikan oleh ML. Saya yang dibilang ada kedekatan, itu jauh dan belum pernah sama sekali, jelas Ipung kepada insiden24.com, Jumat tanggal 14 April tahun 2023 pagi. Ipung menegaskan, selain tidak memiliki kedekatan dengan ML, ia juga belum pernah punya utang piutang dengan yang bersangkutan. Saya bingung punya utang itu ke siapa, mana bukti kwitansinya, paparnya. Menurut Ipung, ML merupakan pendukung sewaktu kampanye. Bahkan dia bilang ke saya mau mendukung saya dan saya persilakan. Bahkan saya bilang ke dia kalau mendukung saya tidak punya uang, paparnya. Sedangkan mengenai ML yang mengeluarkan uang untuk dirinya, itu bukan kewenangannya. Saya suka dikasih rokok dan makan oleh dia, silakan, jelasnya. Ipung mengakui dirinya pernah mengatakan kepada ML bahwa jika sudah menjadi anggota DPRD, ia akan mengembalikan kebaikan ML, artinya bukan untuk harus bayar utang. Tentunya saya bingung, paparnya. Bahkan kata dia, saat dipanggil BK, ia menyatakan kalau memang benar memiliki utang, berapa yang harus dibayarnya. Saya merasa prihatin, kalau ada kwitansinya kan jelas berapa-berapanya, tandasnya.
Tapi saya mah jelas tidak punya utang. Tapi kalau yang bersangkutan saya akui ada memberi uang buat rokok, bensin, ucapnya. Dengan kejadian ini, Ipung pun akan melaporkan ML kepada penegak hukum karena sudah mencemarkan nama baiknya. Waktu di BK dia bilang bahwa saya punya utang Rp20.800.000. Tapi pengakuan ke wartawan Rp22 juta, masa berubah tiap harinya, jelasnya. Ipung mengaku merasa terzolimi dan prihatin dengan kejadian ini. Jelas ini harus melaporkan kejadian ke aparat penegak hukum, pungkasnya.